Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Thumma ila arwahi jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa shalihin wal masayikh wal habaib min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Anallahu yataqabbal jami'il hajat hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul bihaqqir rasul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca Fatihah. Semoga hajat kula lan panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirat, dan semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga kalau di antara kita ada yang sakit, semoga diberikan oleh Allah kesembuhan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in lil umma wad din. Allahumma ya rabbana rizqna taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung.
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini bisa istiqomah lagi menghadiri majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga insya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah panjangkan umur kita fi sihah wa afiyah wa fi taatillah, dan insyaallah kalau panjenengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara manusia yang paling sukses adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang nomor satu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah al-anbiya, jumlah para nabi secara keseluruhan itu semuanya 124.000. Jadi semua nabi niku jumlahnya 124.000. Kemudian yang menjadi rasul dari 124.000 itu ada 313. Jadi kalau nabi itu diberikan oleh Allah syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkan syariat tersebut, hanya untuk dirinya. Itu nabi. Tapi kalau rasul itu diberikan oleh Allah syariat, kemudian diperintahkan untuk menyebarkan syariat tersebut. Dari 313 rasul yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita imani, ada 25 nabi dan rasul. Dan dari 124.000 itu nabi dan rasul yang paling baik, yang paling istimewa adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling sukses adalah Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kita harus meniru beliau para hadirin. Maka insya Allah panjenengan semuanya ingin sukses, leres nggih? Sukses dunia, sukses akhirat. Nggak ada di antara kita yang pingin gagal, mboten wonten. Nggak ada di antara kita yang mengatakan nawaitu gagal lillahi ta'ala, mboten wonten. Ya kula lan panjenengan pasti ingin sukses. Maka kalau kepingin sukses harus meniru Nabi Muhammad. Itu sudah harga mati, harga kuburan. Kalau kita ingin sukses niru artis, salah. Kalau kita ingin sukses niru orang yang tidak sujud kepada Allah, salah. Intinya kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kita harus meniru perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak kunci kesuksesan itu ada 3. Jadi kalau kita mengamalkan 3 hal ini, maka insya Allah kelolaan panjenengan akan sukses. Ya, meskipun suksesnya tidak seperti Nabi Muhammad, paling enggak hidup kita di dunia ini sukses, di akhirat nanti juga sukses. Sukses di dunia itu maksudnya apa? Tidak ada dosa kepada Allah, juga tidak ada dosa kepada sesama manusia. Itu sukses yang benar. Bukan sukses itu kalau sudah jadi kaya raya meskipun korupsi nggak apa-apa. Itu bukan sukses. Sukses itu kalau sudah lulus dari S1, S2, S3 akhirnya jadi profesor meskipun dia nggak sholat, itu bukan sukses. Sukses itu kalau sudah jadi dokter tapi dia nggak pernah ngaji misalnya, itu bukan sukses. Sukses yang sesungguhnya adalah di mata Allah dia baik dan dia juga nggak punya dosa kepada sesama manusia. Itu sukses di dunia. Nah kemudian sukses di akhirat adalah ketika kita berhasil jauh dari api neraka kemudian dimasukkan surga. Itulah orang sukses yang di akhirat nanti. Jadi sukses di dunia adalah nggak ada dosa kepada Allah dan sesama manusia. Di akhirat masuk surga, tidak masuk neraka. Itu orang sukses. Semoga kita semuanya menjadi orang sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka harus amalkan 3 hal ini.
Yang pertama adalah jadikan sholat nomor satu. Sehingga Nabi Muhammad itu kenapa sukses? Karena beliau menjadikan sholat nomor satu. Apapun keadaan kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Dalam keadaan senang, jangan sampai tinggalkan sholat. Dalam keadaan susah pun, misalnya kalau panjenengan punya pikiran ruwet, saya panjenengan ruwet nama seneng. Insya Allah pas seneng ya, alhamdulillah. Jadi dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, jangan tinggalkan sholat. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau sudah sumpek, sholatnya malah makin banyak. Beda dengan kita nih, kadang kita kalau sudah sumpek malah nggak sholat biasanya. Tapi kok boten-boten ini kalau cerita tentang planet Pluto 11 ratan. Jadi Nabi Muhammad kalau sudah sumpek malah sholat terus, nggak berhenti-berhenti. Karena Nabi Muhammad tahu dengan menomor satukan sholat maka hamba itu akan sukses. Karena yang menjadikan hamba itu sukses adalah Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau Allah mengatakan tidak berhasil ya nggak bakalan berhasil. Tapi kalau kita berusaha biasa-biasa aja tapi Allah mengatakan berhasil ya pasti berhasil. Intinya nasib kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin berhasil sukses, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan sholat nomor satu. Sehingga nasib kita itu ditentukan ketika adzan berkumandang. Ketika adzan subuh berkumandang, di mana kita? Kan gitu ya. Kalau adzan subuh berkumandang, kita masih khusyuk di atas kasur. Kemudian bahkan gak mendengar adzan berkumandang. Bahkan juga kadang sudah ngelihat jam, bangun jam 5 masih lanjut tidur lagi. Ini pasti manusia gagal. Pasti gagal karena dia menganggap sholat gak penting. Maka nasib kita itu ditentukan ketika adzan berkumandang. Ketika adzan datang kita mendengar apa yang ada di pikiran kita. Kalau di pikiran kita itu kita bingung ingin melaksanakan sholat. Bahkan semua kegiatan kita tinggal. Kita langsung mengambil air wudhu, mengunjungi musola masjid terdekat, maka insya Allah kalau panjenengan pasti sukses. Bakalan sukses pasti itu. Karena memang sholat itu adalah yang paling penting. Bahkan dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi sholat itu seperti tiang. Contoh panjenengan. Kenapa kok nyaman diam di masjid ini? Karena masjid ini ada tiang-tiang, ada tiang yang menyangga atap. Coba panjenengan duduk di masjid ini nggak ada tiangnya sama sekali. Tiang yang dimaksud di sini cagak, sana tiang orang, karena tiang jaler kan, maka kenapa kok kita nyaman di sini? Karena ada tiang ini, nggak bakalan runtuh bangunan, karena tiangnya kokoh kuat. Semennya juga Masya Allah. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita ingin berhasil sukses, perhatikan sholat kita. Sholat kita, sholat keluarga kita, sholat anak-anak kita. Pastikan di dalam rumah kita itu nggak ada yang meninggalkan sholat. Kalau ada satu hamba Allah saja meninggalkan sholat, maka rahmat Allah akan dicabut dari rumah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Rahmatnya Allah akan dicabut. Jadi kalau kita baik, jangan baik sendiri. Karena nanti di akhirat itu kita masuk surga gak sendirian. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw ila rabbahum ilal jannati zumaro. Jadi nanti manusia itu di akhirat digiring ke surga itu berjamaah, gak sendiri-sendiri. Maka kalau kita baik, jangan baik sendiri. Maka jadikan di rumah kita itu sholat nomor satu. Karena tidak ada ceritanya manusia yang menjadikan sholat nomor satu, dia itu gagal itu boten-boten. Jadi kalau orang itu menjadikan sholat nomor satu, pasti dia bakalan sukses. Ini pasti nih Bu. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kunci sukses yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan ini
sering kita sampaikan. Jadi nggak perlu kita perpanjang. Jadi berbakti kepada orang tua adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau orang tua itu ridho kepada kita, pasti kita sukses. Dan itu harga mati, karena dikatakan ridhollah fi ridhol waliden. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga para hadirin, yang ketiga yang paling penting adalah istiqomah. Nah niki, kenapa Nabi Muhammad itu sukses? Karena beliau istiqomah. Maksudnya istiqomah di sini apa? Istiqomah berbuat baik. Maka misalnya ibu-ibu yang mungkin sudah dikenal oleh orang lain itu murah senyum, niku pertahankan istiqomah dengan murah senyum. Jadi kita itu jadi manusia jangan moodnya niku berubah-berubah, ngoten loh. Kalau kita itu terkenal orang baik, ya kita harus baik sampai meninggal dunia. Kalau kita memang terkenal murah senyum, ya kita harus murah senyum sampai meninggal dunia. Yang harus diistiqomahkan itu kebaikan, bukan hal yang jelek. Misalnya kalau panjenengan napa niku terkenal wonge judes misalnya, wah harus diistiqomahkan. Jangan. Nah, maka istiqomah itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Dengan misalnya terkenal orang yang suka sedekah, ya pertahankan sampai panjenengan meninggal dunia. Seperti itu para hadirin. Jadi misalnya panjenengan setiap kali ke masjid pasti nyangoni siapa gitu yang keluar dari masjid untuk terakhir kali. Pertahankan. Jangan dirubah-rubah. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi istiqomah berbuat baik itu penting. Nah ini kunci sukses Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, beliau menjadikan sholat nomor 1, dan yang kedua beliau berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga beliau istiqomah. Semoga kita bisa meniru resep dari Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena memang fitnah di akhir zaman ini begitu luar biasa para hadirin. Coba panjenengan sekarang yang punya anak pasti khawatir. Leres dengan yang punya anak itu pasti khawatir. Bahkan khawatir itu setiap saat, setiap hari. Kenapa panjenengan khawatir? Karena panjenengan melihat berita terkait remaja yang noponiku yang terjadi sekarang ini. Ada kasus ini, kasus itu, bermacam-macam sekarang. Sehingga orang tua itu pasti khawatir. Maka untuk menjaga mereka itu kesulitan. Menjaga mereka itu ya sangat sulit. Menjaga diri kita sendiri aja sulit, apalagi menjaga orang lain. Leres Maka noponiku 3 hal ini memang harus selalu kita praktekkan. Jangan pernah tinggalkan sholat. Maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Terus berbakti kepada orang tua dan istiqomah. Semoga kelolaan panjenengan selamat di kehidupan yang cuma sebentar ini, dan semoga kelolaan panjenengan dijadikan oleh Allah manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alladzi, dialah Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul arda, yang menjadikan bumi, firasan, sebagai hamparan bagimu, was samaa'a binaa'a,
dan langit sebagai atap. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan para hadirin, dunia yang sekarang kita pijak ini ya memang Allah menyediakan untuk kita sebagai hambanya. Allah menyediakan bumi ini memang untuk kita sebagai hamparan untuk kita. Dan langit itu sebagai atapnya. Tapi ingat, hidup di dunia ini sifatnya sementara. Apa yang sementara? Semuanya. Semuanya sementara. Jadi hidup di dunia ini sifatnya itu sementara. Semuanya sementara, dalam segala hal semuanya sementara. Tapi kalau akhirat itu semuanya selamanya. Nggak ada yang cuma sementara. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau dunia itu sifatnya sementara, kalau akhirat sifatnya selamanya. Loh Ustaz, kalau orang Islam yang mana dia melakukan kemaksiatan, dia kan masuk neraka nggak selamanya. Jadi di laundry dulu di neraka, masuk bahasa ini laundry. Dicuci dulu di neraka, kemudian nanti ketika dosanya sudah habis dipindah ke surga. Berarti kan sementara. Bukan itu maksudnya para hadirin. Hidupnya kita di akhirat itu selamanya. Kalau sudah masuk akhirat itu nggak ada kata meninggal dunia. Kita akan hidup terus. Bahkan manusia yang disiksa di neraka itu mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Bahkan siksaan yang pertama ketika disiksa pertama kali itu rasa sakit. Kita kalau kena jarum kan sakit ya para hadirin nih. Tapi nanti di akhirat rasa sakitnya itu dilipatkan menjadi 1000 kali lipat. Dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Setelah kita kesiksa naudzubillah min dzalik, hancur semuanya, kan dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi itu rasa sakit kita dilipat gandakan lagi oleh Allah. Di semakin lama di neraka siksaannya semakin pedih. Tapi itu Allah bukan berarti benci kepada kita, mboten. Maka kata Allah, kalau kita taat kepada Allah, Allah mengatakan fa'ana habibuhum. Maka saya kata Allah akan menjadi kekasih mereka. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kekasih kita siapa? Allah. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, kata Allah, fa'ana tabibuhum. Maka saya yang akan menjadi dokternya mereka. Kalau dokter yang nyuntik kita kan mungkin nggak sakit, cuma nyeri sedikit, ngeten nggih. Tapi kalau Allah yang nyuntik, kan ngeten nggih. Jadi kalau dokter misalnya mau operasi kita ya mungkin dikasih obat bius, terus apa yang perlu dioperasi, diperbaiki, kemudian dijahit, insya Allah nggak merasakan sakit karena ada obat bius. Tapi kalau Allah yang operasi, maka para hadirin, ketika seorang hamba itu dimasukkan neraka, itu berarti bukan Allah benci, boten. Allah sedang menjadi dokter buat mereka. Jadi Allah sedang menyembuhkan. Ini loh banyak penyakitnya disembuhkan dulu. Nah panjenengan kan kalau sakit kan kadang minum obat itu kan nggih pahit nggih. Tapi kenapa kok panjenengan minum? Karena kita ingin sembuh. Jadi nggak ada ceritanya Allah itu zalim kepada hambanya boten wonten para hadirin. Jadi ketika seorang hamba masuk neraka, berarti Allah sedang menjadi dokter untuknya. Loh kok orang kafir masuk neraka selamanya Ustaz? Ya berarti memang penyakitnya mungkin komplikasi. Sudah nggak bisa sembuh sehingga harus di rumah sakit terus. Tapi selama di hatinya itu ada keimanan, di neraka itu nggak selamanya para hadirin. Tapi meskipun nggak selamanya kita berharap semoga kita nanti masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Dunia sebagai hamparan, langit sebagai atap. Tapi ingat sifatnya sementara. Itu yang pertama. Sifatnya dunia itu yang pertama adalah sementara. Apapun itu. Apapun itu. Kita menjadi bayi sementara, terus menjadi anak kecil sementara, menjadi remaja sementara, menjadi orang dewasa sementara, semuanya sementara. Kemudian napa niku kita memiliki pasangan. Pasangan kita itu apakah kita miliki selamanya? Sementara para hadirin.
Meskipun ada pasangan dunia dan akhirat, tapi kan jarang yang meninggalnya bareng. Leres nggih? Leres. Kadang meninggal suami duluan atau istri duluan, kan ngoten. Ya memang ada kasus meninggal bareng, tapi kan jarang. Ala kulli hal, yang ada di dunia ini semuanya sementara. Contoh, gaji yang panjenengan dapatkan ketika awal bulan, jadi dapat gaji, misalnya dapat transferan gaji bulan Juli 4 juta. 4 juta. Baru nyampe rumah sudah diminta 2 juta untuk cicilan panci. Cicilan ini, cicilan itu, untuk bayar SPP anak. Jadi baru masuk sudah keluar lagi. Ini dunia ini semuanya sementara. Bahkan kebahagiaan itu juga sementara. Makanya orang dahulu itu kalau sudah mereka bahagia, mereka itu khawatir. Jadi kalau mereka sekarang sedang bahagia, berarti habis ini bahagia akan dicabut oleh Allah, diganti dengan kesedihan. Jadi semuanya di dunia ini sementara. Kalau sekarang kita lagi sumpek, ya jenengan harus senang karena sebentar lagi Allah akan kasih kebahagiaan. Leres nggih? Contoh, ketika jenengan dengar kabar ada cucu lahir, wah senangnya luar biasa. Nikmat dari Allah, ada yang lahir. Tiba-tiba jenengan dengar saudara kandung jenengan meninggal, sedih. Leres nggih? Jadi kadang bahagia, kadang sedih. Intinya di dunia ini sifatnya semuanya sementara. Makanya kata Imam Ghazali, sungguh lucu kalau ada orang itu mati-matian untuk memperebutkan sesuatu yang sementara. Jadi dunia ini kan sifatnya sementara. Tapi kadang kita memperebutkan dunia itu sampai nggak peduli dari mana asalnya. Sampai ada yang punya prinsip niku triple H. Triple H niku halal haram hantam. Naudzubillah min dzalik. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia yang sementara ini kita harus merenung. Kita harus merenung. Jadi kalau kita merenung maksudnya gimana? Kalau kita tahu usia kita ini sementara, ya ayo gunakan dengan baik. Kalau kita tahu harta kita itu cuma sementara, gunakan dengan baik. Kalau kita itu tahu punya pasangan cuma sementara, ya diperlakukan dengan baik. Kan ngoten nggih. Jadi kalau sementara itu kita perlakukan dengan baik sebelum kita kehilangan. Makanya betul ada lagu itu kalau sudah tiada baru terasa, ngoten nggih. Karena ketika ada gak disyukuri dengan baik. Masya Allah. Jadi suami istri ketika nopo niku dalam satu rumah tengkar terus. Akhirnya ketika cerai kangen. Ya itu memang kalau sudah tiada baru terasa. Nah maka karena cuma sementara, maka kita harus melakukan hal yang terbaik para hadirin dengan yang sementara ini. Itu yang pertama. Jadi sifatnya dunia itu semuanya sementara. Kemudian yang kedua, dunia ini akan dipertanyakan oleh Allah. Jadi segala hal akan ditanya oleh Allah. Bahkan napa niku dosa yang kita lakukan sebesar biji darah. Biji darah itu nggak bisa kita lihat dengan mata seperti ini, nggak bisa para hadirin. Harus dilihat pakai napa niku? Mikroskop baru kelihatan. Maka kita melakukan dosa sebesar biji darah nanti akan ditanya oleh Allah. Dan Allah itu punya sifat muhit. Muhit itu napa? Maha teliti. Sangat teliti. Allah itu nggak pernah teledor sama sekali para hadirin. Jenengan semerap kuman Nah kuman itu kan pasti ada. Tapi ternyata kuman itu ada rezekinya. Coba misalnya kita merenung sejenak. Misalnya kuman kan sudah sangat kecil Misalnya makanannya kuman itu berupa hewan yang seukuran mulutnya, berarti kan ada hewan yang lebih kecil dari kuman. Dan hewan yang lebih kecil dari kuman itu pasti dapat rezeki dari Allah. Nah misalnya makanannya kuman itu, hewan yang menjadi makanannya kuman itu
itu punya makanan yang hewan juga seukuran mulutnya, berarti kan lebih kecil lagi. Oke? Dan Allah menjamin rezekinya. Luar biasa para hadirin. Jadi Allah itu muhit, sangat-sangat teliti. Sehingga dosa sekecil apapun akan ditanya oleh Allah. Dan pahala sekecil apapun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim." Bahkan salah satu ulama mengatakan, kalau kita misalnya dapat rezeki dari Allah berupa nasi, nasi satu butir aja kita buang, maka apa? Maka Allah akan nanya para hadirin. Jadi Allah itu nggak nanya beras kemarin yang 1 kilo kamu kemanain, boten, terlalu besar itu. Allah nanti akan nanya kita misalnya pernah membuang 1 butir nasi dengan sengaja, Allah akan bertanya kepada kita. Tapi ingat para hadirin, ini ada ilmu. Ada orang yang noponiku salah paham terkait mubadir. Terkait mubadir. Dikatakan dalam ilmu fikih, mubadir itu bil fi'il, la bitark. Jadi mubadir itu bil fi'li, la bitarki. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kalau lan panjenengan misalnya sudah masak nih di rumah, terus tiba-tiba panjenengan belum makan, panjenengan ada undangan nopo ngoten dapat berkat. Panjenengan mau makan kan sudah nggak muat perut niku. Di kondangan sudah makan masih dapat berkat. Akhirnya nggak mungkin, wah ini mubadir dipaksakan masuk ke perut, malah tambah sakit perut jenengan karena makan di luar batas. Maka dibiarkan saja para hadirin. Kalau memang kayaknya nggak dimakan, ada 2 cara. Kalau nggak dimakan ya segera dikasih ke orang. Tapi kalau ngasih ke orang bekas nih, nanti orang juga bagi bekas jadinya gitu. Maka kalau kita punya makanan kok kayaknya memang nggak bisa kemakan, jangan dibuang ketika dalam keadaan masih bisa dimakan. Misalnya nasi sama lauknya itu masih bisa dimakan, jangan langsung dibuang. Panjenengan habis makan, kok nggak habis, masih ada sisanya, jangan langsung dibuang. Itu mubadir. Dan mubadir itu temannya setan. Teman setan secara sesungguhnya, berarti di neraka, ngoten lho. Maka kalau kita makan nggak habis, kan belum busuk itu, belum basi, dikasih ke orang juga nggak bakalan mau. Ini sisa saya, nggak mungkin. Tapi biarkan dulu. Dibiarkan. Nah ketika dibiarkan mungkin besok jenengan lihat sudah basi, makanan itu sudah nggak bisa dimakan, maka pada saat itu sudah menjadi wajib untuk dibuang, sehingga bukan mubadir lagi. Nah seperti itu. Jadi kelolaan panjenengan kalau punya makanan meskipun nggak dimakan atau sisa, jangan dibuang dulu sebelum makanan atau minuman itu rusak. Kalau masih bisa dikonsumsi meskipun itu sisa, kita buang, berarti kita mubadir para hadirin. Jadi jangan misalnya ada anak kita makan sesuatu, makan mie ngoten, kok nggak habis, jangan langsung disuruh buang, misalnya kadang langsung ditaruh di tempat kora-koran itu apa? Wastafel langsung ditaruh di situ, kita langsung cuci tangan. Loh ini masih bisa dimakan ini. Jadi kalau kita berarti mubadir. Tapi taruh dulu di tempat, biarkan, namanya dimakan lagi juga sulit, udah kenyang. Nah nanti dibuangnya ketika mie itu sudah rusak. Dilihat kok baunya sudah nggak enak, baru dibuang. Nah maka ini kita dapat ilmu tersebut dari guru kami. Dan insya Allah kalau kita mempraktekkan itu, kelolaan panjenengan nggak dianggap oleh Allah sebagai manusia yang mubadir, nanti nggak ditanya oleh Allah. Tapi kalau suka membuang-buang rezeki, pertama menyebabkan kita fakir, dan yang kedua ditanya oleh Allah. Jadi itu sifatnya dunia yang kedua. Apa itu? Segala hal akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dipertanyakan. Bahkan yang luar biasa para hadirin,
setiap nikmat itu diriwayatkan, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya selama 500 tahun. Satu nikmat. Jadi ibu-ibu punya kerudung berapa? Dihitung aja nih. Misalnya ibu-ibu punya kerudung 10. Satu kerudungnya 500 tahun. Oke, satu kerudungnya 500 tahun. Oke. Makanya napa niku menurut para sahabat, menurut para sahabat, kalau kita itu sudah punya pakaian 3 setel, maka kita itu adalah orang yang kaya raya. Itu berarti sahabat sampai ngomong gitu para hadirin. Jadi kalau kita punya pakaian itu sudah 3 setel, jadi bisa ganti sampai 3 kali, berarti kita ini kaya raya. Nah, kalau para sahabat mungkin hidup di zaman kita, berarti kita itu orang yang mungkin berlebihan ya. Karena sarung 10. Kemudian baju takwa berapa? Lemari itu bukan kecil, besar, tapi kadang nggak cukup. Luar biasa. Nah, maka ternyata berarti kelolaan panjenengan ini insya Allah nanti hisabnya berat. Hisabnya berat. Tapi selama yang kita punya itu halal, maka insya Allah nggak masalah para hadirin. Kalau yang kita punya itu halal, ya tetap akan selamat. Tapi ya hisabnya lama, ngoten mawon. Hisabnya lama. Bahkan, kita punya motor itu nanti nggak ditanya napa niku selama ini dibuat apa aja, mboten. Ditanya oleh Allah detail. Pernah bonceng siapa aja. Wah, itu ditanya. Masya Allah. Maka jadi nggak bisa lupa. Allah itu nggak akan melupakan dosa. Akhirnya ketika Nabi Muhammad menyampaikan Allah itu maha teliti, ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kesimpulannya kami tidak akan selamat. Coba ini para sahabat nih. Ya Rasulullah, kesimpulannya kami tidak akan selamat. Karena kami saja seandainya menanyakan kepada diri kami sendiri banyak kekurangan. Apalagi yang nanya Allah. Mana di antara kami yang akan selamat? Kami setiap hari berbuat dosa. Nah, sehingga Rasulullah kemudian bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nah, ini ada bocoran dari Rasulullah. Kalau kalian pingin gak ditanya oleh Allah yang macem-macem, wis sholat aja diperhatikan. Makanya tadi saya di awal menekankan terkait sholat. Nah, maka kulalan panjenengan nanti kalau ditanya oleh Allah, misalnya kulalan panjenengan pasti takut wah, saya ini bakalan ditanya oleh Allah. Allah nanya dulu, kamu sholat subuh jam berapa? Oh, tepat waktu ya Allah. Duhurnya juga gitu tepat waktu. Akhirnya sholat beres, sudah nggak ditanya lagi, langsung masuk surga. Nah, jadi itu aja para hadirin. Sholatnya kita bereskan. Akhirnya ada yang bilang, alhamdulillah, wis gak popo maksiat, yang penting sholat beres. Nah, ternyata ketika kita sholat tepat waktu, kita memperhatikan sholat, kita nggak bisa maksiat ternyata setelah itu. Karena dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, itu hebatnya sholat di situ. Nah, sehingga ayo kalau kita sekarang itu mungkin masih ogah-ogahan terkait sholat kan mudah subuh cuma 2 rakaat. Misalnya panjenengan semangat bangun subuh, jenengan boleh nggak sholat subuh 8 rakaat? Nggak boleh, harus tetap 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, asar juga isya juga 4. Itu pun kalau panjenengan bepergian, misalnya panjenengan punya kerjaan supir truk misalnya, nggak pernah sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat, 2 rakaat terus, kan enak. Tapi sholat tepat waktu ini menjadikan nanti kita masuk surga tanpa hisab. Jadi kita punya pakaian gak ditanya oleh Allah. Ini nanti dengan alhamdulillah aku duwe sepeda motor gak ditakoi. Alhamdulillah aku duwe gak ditakoi, aman.
sama Allah aib kita ditutup. Tapi kalau sudah sholat nggak beres, sholat subuh jam berapa misalnya, ngapunten ya Allah jam itu misalnya. Wah itu alamat ditanya semuanya para hadirin. Sholatnya nggak beres, akhirnya menjalar ke puasa. Puasanya ya opo. Ditanya kepada keluarganya, kamu dolim nggak kepada keluarga? Terus merembet kemana-mana. Ujung-ujungnya pasti nggak selamat orang tersebut. Karena pertanyaannya dari satu pertanyaan mengembang jadi 10. Kamu punya harta, punya. Dapat dari mana? Dari sini. Dikeluarkan untuk apa? Nah itu macam-macam Gak bakalan selamat kayaknya. Nah kalau ingin selamat gak ditanya macam-macam, bereskan sholat kita. Ustaz, saya ini kan sudah hidup berapa puluh tahun Ustaz. Dulu sering meninggalkan sholat. Jadi Allah melihat akhirnya saja. Misalnya ada orang berbuat baik terus, akhirnya murtad, ya Allah menganggapnya murtad. Tapi kalau ada orang jelek terus akhirnya baik, ya Allah menganggap kebaikannya ini. Maka kita masih hidup ini, satu yang harus kita perhatikan adalah sholat kita para hadirin. Jadi dijamin kelolaan panjenengan akan selamat di akhirat nanti kalau kita memperhatikan yang namanya sholat. Nah niku. Itu sifat dunia yang kedua, yaitu segalanya bakal dipertanyakan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, sifatnya dunia ini semuanya adalah titipan. Jadi kita itu diberikan oleh Allah segalanya ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Cuma hak pakai. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, ada seorang ayah meninggal dunia, hartanya menjadi milik siapa? Menjadi milik ahli warisnya. Makanya ini ada resep dari ulama-ulama para hadirin, kalau kan karena warisan itu kan rawan direbut Jadi banyak orang yang berebut waris itu ya karena memang menganggap warisan itu nggak adil. Padahal itu yang paling adil ya memang ilmu waris karena itu dari Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu itu mereka menghindari yang namanya warisan. Karena warisan itu berat. Sehingga apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu, mereka kalau punya harta segera dipanggil anak-anaknya kemudian dihibahkan. Di anakku sing pertama, iku loh bapak duwe tanah ndek kono iku bagianmu. Wis iki tanda tangan dibereskan. Kemudian yang kedua ini berarti nanti ketika meninggal sebab hibah ini aman. Karena kadang yang rawan itu bukan dari anak, tapi dari saudara kandung yang meninggal ini. Misalnya ada seorang kakak itu punya harta banyak. Dia punya anak misalnya cuma 2. Sampai meninggal harta itu enggak dihibahkan, berarti kan jadi waris. Dan kakak ini punya adik kandung. Ini kadang yang membuat perkara yang saudara kandungnya ini. Sehingga langsung bilang ke anaknya, harta nih bapakmu kudu wek muto, aku ya oleh bagian. Akhirnya gara-gara itu tengkar. Tapi paling aman itu dihibahkan. Sehingga kalau sudah hibah, akhirnya kita tinggal pengumuman, orang tua saya tidak meninggalkan warisan. Karena orang tua saya sayang kepada anak-anaknya. Ngoten. Loh berarti adiknya ayah kita nggak dapat saudara kandung. Nah kalau anak-anak ini baik kan tetap dikasih. Ini kan jatah saya, tapi tak kasih ke kamu. Wes sujuk rame, mau tenawan. Karena warisan ini memang menjadikan warisan ini yang besar apa? Warisan ini yang besar adalah setannya para hadirin. Kadang nopo niku panci hitam, bolong. Nah itu jadi rebutan. Jadi rebutan. Kenapa? Wah panci bersejarah. Panci ini mengingatkan kami pada ini. Wah akhirnya rebutan panci. Berapa sih harganya panci? Nah warisan itu bukan berapa harganya. Yang besar setannya. Saya nggak peduli. Pokoknya saya harus masuk neraka. Nah itu warisan seperti itu. Maka kelolaan panjenengan misalnya punya anak, kalau sayang sama anak-anak kita itu jangan bebani mereka dengan warisan. Jangan bebani mereka dengan warisan.
Karena kalau kita membebani anak kita dengan warisan, ya kalau mereka kuat dengan bisikan setan. Kalau nggak kuat, sepeninggal kita, harta kita akan menjadi harta yang panas untuk mereka, para hadirin. Ya, sehingga napa niku kalau cara ulama terdahulu, mereka itu langsung berwasiat, ya, maksudnya langsung dipanggil anak-anaknya, ini engkau toko ndek kono itu bagianmu, langsung dicatat, langsung surat-suratnya jelas. Maka ketika orang tua itu meninggal, enak. Misalnya anak itu langsung ingin nopo nggih, mengadakan tahlilan, sudah nggak bingung mengambil harta lagi. Karena kan harta nopo tahlilan itu kan nggak boleh diambil dari harta waris. Kan ngoten. Jadi yang dibereskan dulu itu kan urusan untuk nopo? Pengurusan jenazah. Nggih. Hutangnya mayit. Ya, kemudian untuk pengurusan jenazah. Tapi kalau untuk tahlilan nggak boleh diambilkan dari harta waris. Ayo tahlilan dhisik engko sisanya dibagi-bagi. Nggak boleh seperti itu. Nah, maka yang paling enak adalah seperti itu. Nah, ini yang pernah disampaikan oleh guru kami seperti itu terkait hibah. Nah, sehingga harta kita setelah kita meninggal akan menjadi harta yang aman, kan ngoten nggih. Menjadi harta yang aman. Bahkan kadang anak sama ibu berantem, kan ngoten nggih. Ayah keadil ibu dikei akeh. Lho padahal ibunya sendiri. Nggih. Ibunya sendiri malah dilawan pada akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Nah niku nggih. Jadi napa niku sifatnya dunia yang ketiga adalah napa niku semuanya adalah titipan. Nggih, bukan hak milik. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa anzala minas sama'i ma'am fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Jadi ternyata napa niku yang ada di dunia ini Allah sediakan semuanya untuk kita, semuanya. Semuanya untuk kita, sehingga ternyata kelolaan panjenengan ini mendapatkan nikmat yang la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung-hitung dan juga tidak bisa dikira-kira karena saking banyaknya. Maka pesan dari Allah setelah Allah ngasih tahu, dunia ini untuk kamu, langit untuk kamu, buah-buahan, makanan semuanya untuk kamu, maka Allah memberikan pesan kepada kita. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka ayo jangan musuhan sama Allah. Jangan musuhan sama Allah. Nah, sehingga kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah, kalau memenuhi beberapa syarat ini enggak apa-apa para hadirin. Di kelolaan panjenengan kalau ingin maksiat, yang penting memenuhi beberapa syarat ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa itu? Yang pertama, lakukan maksiat ketika Allah enggak melihat kita. Kira-kira sakit obatan. Jadi kalau kita bisa, enggak apa-apa maksiat. Yang pertama, ketika maksiat, lakukan ketika Allah enggak melihat kita. Kemudian yang kedua, jangan maksiat di buminya Allah, cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau mau maksiat jangan makan rezeki dari Allah. Jangan makan rezeki dari Allah. Kemudian yang keempat, kalau nanti datang malaikat Israel minta tambahan waktu. Jadi malaikat Israel datang, malaikat 2 hari ya, 2 hari. Nah kalau panjenengan bisa minta tambahan waktu nggak apa-apa. Karena kalau kita bertaubat, semua dosa akan diampuni oleh Allah. Nah sehingga kalau kita melihat malaikat Israel ya pasti langsung istighfar. Ya kalau dikasih kesempatan ya pasti semua orang selamat. Nah makanya kalau kita bisa melobi malaikat Israel nggak apa-apa. Yang kelima, ketika nanti mau dimasukkan neraka jangan mau. Ketika nanti divonis kamu masuk neraka, jangan mau, tetap maksa masuk surga. Nah kalau 5 hal ini bisa kita lakukan, nggak apa-apa bermaksiat. Tapi ternyata nggak bisa, sehingga nggak ada cara lain
kecuali kita itu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Sehingga Allah itu adalah maha baik para hadirin. Jangan dikira Allah itu begitu jahat kepada hambanya, boten. Allah itu sangat mudah mengampuni dosa-dosa hambanya. Sangat mudah. Bahkan ketika kita melakukan dosa setiap hari kita istighfar. Napa niku cuma sekali tapi kita tulus memang istighfar dari hati, Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, sehingga ada satu riwayat yang begitu luar biasa. Ada dua hamba Allah, dia ini terus melakukan kemaksiatan. Kita anggap namanya si A sama si B. Nah, si A sama si B ini meninggal dalam keadaan berdosa. Allah marah sama dia. Kemudian si A disidang oleh Allah. Wahai si A, kamu banyak dosa. Ayo sekarang kamu masuk neraka. Ternyata si A ini ketika diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka, lari para hadirin. Wahai si A, ayo kamu masuk neraka, langsung lari, semangat dia. Allah sampai heran, hei hambaku berhenti. Saya ini nyuruh kamu masuk neraka, kenapa kok kamu semangat? Neraka itu kan serem, panas. Apa kata dia? Ya Allah, aku di dunia gak pernah taat kepada perintahmu. Sekarang ini kan engkau menyuruh aku untuk masuk neraka, itu kan perintah. Saya akan melakukannya ya Allah. Apa kata Allah? Ya sudah, aku ampuni kamu, masuk surga. Coba, maha rahmatnya Allah kepada hambanya. Kemudian si B, mungkin si B kalau guyonan kita bingung ya. Oh, si A berhasil nih masuk surga. Gimana caranya saya agar juga masuk surga? Akhirnya si B juga diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Si B, kamu dengan si A sama, banyak dosa. Ayo kamu masuk neraka. Si B ini baru jalan, noleh kepada Allah. Baru jalan, noleh kepada Allah. Jadi baru jalan berapa langkah, noleh. Sampai Allah bingung, kamu tak suruh masuk neraka, kenapa kok noleh terus kepada saya? Beberapa kali noleh lagi. Akhirnya hamba tersebut mengatakan, ya Allah, saya memang banyak dosa ya Allah. Tapi saya paham, saya pernah dengar bahwasanya rahmatmu itu mengalahkan amarahmu. Siapa tahu dengan saya noleh, pada saat itu saya mendapatkan rahmatmu. Akhirnya Allah langsung mengatakan, oh seperti itu, sudah kamu juga masuk surga. Coba. Jadi di dunia ini hukum akhirat nanti terserah Allah para hadirin. Allah mau memasukkan Abu Jahal ke surga ya terserah Allah. Maka yang paling penting itu adalah kita harus berbuat baik kepada Allah semampu kita. Setiap kali kita berdosa jangan ragu untuk minta ampun sama Allah. Kita setiap hari berbuat baik. Jadi ternyata Allah itu memberikan pahala, memberikan balasan sebenarnya bukan karena ibadah kita. Ibadah kita remeh. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Maka kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, maka insya Allah kalau panjenengan masuk surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita dan tidak kita keluar dari masjid ini kecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan ya Allah, ketika nanti Engkau mencabut nyawa kami ya Rabb, mudahkan hati dan lisan kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo sareng-sareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.